Tumdo dengan masabi jambar di ngoluke mohon maaf doja bumi dung sudah bohalhi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Terambil dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu persis perjalanan hidup dari Raja Daud. Kita tahu persis juga setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Raja Daud di dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur banyak atau sering kita jumpai pengalaman-pengalaman iman dari seorang raja, yaitu Daud. Bahkan pada hari ini juga kita diingatkan kembali pengalaman iman dari Raja Daud. Dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya kita tahu ketika di dalam perjalanan hidup Raja Daud, hidupnya tidak mulus-mulus saja menginang. Tetapi hidup dari Raja Daud itu penuh dengan lika-liku atau tantangan di dalam hidupnya. Bahkan yang paling mengerikan ketika Raja Saul ingin membunuh dia, karena keiri hatian atau cemburu yang dialami oleh Raja Saul. Akan tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Daud berani mengatakan di dalam imannya bahwa sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak pernah takut akan bahaya. Sebab apa? Sebab dia tahu persis bahwa Allahnya akan menyertai dia. Allahnya akan selalu melindungi dia. Itu sebabnya ada kesaksian dari Raja Daud. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu biasanya sering sekali dipakai Bapak Ibu Saudara-saudari oleh seorang gembala, di mana gembala ini menggembalakan domba-dombanya. Ketika gembala ini memiliki gada dan memiliki tongkat, disitulah kenyamanan, keamanan yang dirasakan oleh domba-domba yang digembalakannya. Ketika datang seekor binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, maka sang gembala akan menggunakan gadanya, menggunakan tongkatnya untuk mengusir binatang buas tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya tidak mengatakan bahwa kehidupan kita akan selalu berjalan mulus. Tetapi saya yakin karena kita orang percaya, pengikut Yesus Kristus, pasti akan ada pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita. Entah itu ukurannya besar atau kecil sekalipun. Akan tetapi saya katakan melalui iman kita, Bapak, Ibu, bahwa Allah kita akan selalu melindungi kehidupan kita jikalau kita mau untuk berseru kepadanya. Seperti layaknya hal pemazmur ini. Dia mau untuk bersaksi, berseru kepada Allahnya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka lakukanlah pekerjaanmu ketika sudah tidak memiliki kekuatan, serasa tidak memiliki kekuatan lagi kita, Bapak Ibu, serahkan pekerjaan itu kepada Tuhan kita. Maka Tuhan kita akan ikut campur tangan beserta dengan
kita menghadapi setiap pergumulan kita. Kita sampaikan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarkanlah kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus melindungi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau masih melindungi kehidupan kami, Engkau masih beserta dengan hidup kami ini Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan dan permasalahan yang akan kami hadapi, itu akan terasa ringan Tuhan, sebab kami yakin, iman kami mengatakan 100% bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami, Engkau akan melindungi kami, tongkat-Mu dan gadamu akan selalu menghibur kehidupan kami. Kami sampaikan kehidupan kami, jemaat-Mu, seluruhnya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga tidak lupa mendoakan sahabat-sahabat keluarga kami. Jikalau ada yang mereka mengalami kesakitan Tuhan, Engkau-lah mau untuk menjamah tubuh mereka, Engkau yang mau untuk menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga ketika mereka mendapatkan kesembuhan, mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus itu melalui setiap perbuatan-perbuatan mereka. Kami sampaikan seluruhnya jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Totong do dengan basabi jambar di ngoluke mongot maaf do jabudi